yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan singkat bagi kita yang menguatkan iman kita, yaitu saya akan menyampaikan bagi kita yaitu mengenai kualitas iman atau kualitas rohani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai kualitas iman di dalam diri seseorang itu akan terlihat sekali ketika orang itu di dalam keadaan yang baik-baik, ketika dia sehat, tidak mengalami sakit penyakit, ketika dia mendapatkan berkat yang melimpah, pekerjaan berjalan dengan baik, maka akan terlihat siapa dia, Bapak Ibu Saudara, akan terlihat kualitas rohaninya atau kualitas imannya seperti apa. Atau juga bisa ketika dalam keterpurukan, ketika seseorang itu mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, maka juga akan terlihat kualitas imannya seperti apa. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah Allah turut bekerja? Apakah ada Tuhan terlibat di dalam peristiwa itu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi saya mau sampaikan bagi kita adalah Tuhan terlibat dalam peristiwa itu, yaitu bagi mereka yang dipanggil secara khusus, yaitu bagi mereka yang dikenal Tuhan secara pribadi. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kalimat Allah turut bekerja artinya begini. Aku tahu, oida, bahasa yang dipakai di sana. Artinya adalah kita tahu, kita memahami, kita mengenal, kita merasakan, dan kita mengerti sekarang bahwa Allah turut terlibat di dalamnya. Allah turut terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil, yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau engkau terpuruk dalam keadaan masalah, kalau engkau ada di dalam suatu peristiwa, jatuh dalam sakit penyakit, maka sakit yang kau alami itu, di sana Tuhan akan turut bekerja, Tuhan turut terlibat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ketika engkau ada di dalam panggilan itu, ketika engkau ada di dalam panggilan khusus itu, maka Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Ada Tuhan yang menolong engkau. Artinya apa? Ketika Tuhan turut terlibat di dalam peristiwa itu, di dalam sakit penyakit yang engkau alami, maka peristiwa itu, masalah itu, sakit penyakit itu tidak membuat engkau jatuh. Tetapi dari situ, dari peristiwa itu, engkau bisa melihat bagaimana tangan Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan yang luar biasa. Engkau bisa merasakan melalui peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, asalkan engkau ada di dalam panggilan itu. Jadi artinya bahwa kekristenan itu harus memiliki bobot rohani atau kualitas iman. Bukan ketika kita di dalam keadaan sehat, ketika kita ada dalam suatu keadaan yang berkat melimpah, atau segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, pekerjaan berjalan dengan baik. Bukan dari situ Bapak Ibu Saudara terlihat apakah kita mempunyai kualitas iman yang baik. Tetapi justru ketika kita ada di dalam suatu masalah, suatu keterpurukan, dalam suatu sakit penyakit, dari situ kita bisa terlihat apakah kualitas iman kita seperti apa. Apakah kita mempunyai bobot rohani, mempunyai bobot iman? Apakah kita ada di dalam panggilan itu? Apakah kita masih terus mengandalkan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya apa yang saya mau sampaikan kepada kita di kesempatan ini adalah ketika Bapak Ibu ada di dalam masalah, maka engkau harus punya iman dan mental yang kuat.
untuk menghadapi semuanya atau peristiwa yang Bapak Ibu alami saat ini. Karena kenapa? Ketika engkau mempunyai iman yang kuat dan mental yang kuat, maka engkau percaya bahwa Tuhan turut terlibat. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan ada untuk menolong saudara. Tuhan ada untuk menguatkan saudara di dalam peristiwa saudara itu. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada, boleh kita alami. Tapi ingat bahwa itu tidak akan membuat kita jatuh, asalkan kita tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.